Kemarin terjadi banjir di sejumlah RT dan ruas jalan di Jakarta. Bukan banjir besar sih, tapi ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Banjir merendam sedikitnya 3 RT di Jakarta. Selain itu, 6 ruas jalan di Jakarta juga sempat tergenang banjir. Dari 3 RT yang tergenang itu 2 diantaranya berada di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat dengan ketinggian 15 cm. Dan 1 RT lagi yaitu di Kelurahan Cilincing, Jakarta Timur dengan ketinggian air 10 cm. 6 ruas jalan ibu kota yang tergenang diantaranya Jalan Pademangan 8, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian, Jalan Pancoran, Jalan Akasya Raya ke-6, serta Jalan Kampung Tengah. Agak memalukan sih. Jalan Gatot Subroto dan Sudirman bisa kebanjiran secara jalan tersebut adalah jalan protokol yang modern dengan banyak gedung pencakar langit di sana. Saya jadi teringat, beberapa hari lalu Anies dalam rapat bersama jajarannya mengatakan pihaknya belum memiliki standar aturan baku dalam menangani banjir atau mengevakuasi korban banjir. Inilah mungkin salah satu faktor kenapa banjir masih belum bisa berkurang, apalagi hilang. Padahal ini masih masuk musim kemarau, belum musim hujan yang intensitas curah hujannya bakal berkali lipat. Gubernur ibu kota yang tidak tahu apa yang harus diperbuat soal banjir, seolah linglung tidak bisa melakukan apapun. Besarnya curah hujan hanyalah alasan saja. Di mana-mana kalau terjadi banjir ya karena banyaknya volume air akibat hujan yang terjadi dalam waktu lama. Inilah yang sebenarnya harus diantisipasi oleh Anies. Sudah tahu banjir adalah masalah paling klasik di ibu kota, ternyata masih berani mengatakan tidak punya standar baku penanganan banjir. Kalau banjir sudah surut, harus bercapek ria membersihkan rumah. Syukur-syukur air banjir jernih. Kalau airnya berlumpur, silakan bersihkan sambil nangis. Toa tidak penting. Yang paling penting adalah gimana supaya tidak terjadi banjir lagi di kemudian hari. Dan Anies gagal memahami itu atau memang terlalu bodoh untuk memikirkan hal seperti ini. Katanya berpendidikan, lulusan luar negeri, tapi pola pikir, mindset dan nalar tidak jalan. Tersumbat pikirannya, dan lucunya, para pendukungnya yang konyol akan melakukan hal tergila sekalipun untuk membela Anies. Pernah dulu banjir besar, pendukungnya bilang syukurlah banjir terjadi di hari libur. Kalau bukan karena doa dari Anies, banjir bisa saja terjadi di hari kerja dan orang-orang jadi makin repot. Ini salah satu kegilaan dari sekian banyak kegilaan. Justru yang harus disyukuri itu ini masih bukan musim hujan. Kalau musim hujan, pasti bakal lebih parah, sama seperti Januari lalu. Harusnya ini peringatan buat Anies agar cepat gerak. Ada juga yang mengatakan lebih baik banjir air daripada banjir korupsi dan banjir hutang luar negeri. Semoga saja orang ini cepat sadar dan tidak diberikan kesempatan untuk merasakan betapa tidak enaknya kebanjiran, harus mengungsi, harta benda hilang atau rusak. Habis tenaga untuk bersihkan rumah apalagi kalau terjadi tiap tahun saat musim hujan. Kalau tidak salah ada yang mengatakan banjir terjadi karena air antrean terlalu lama untuk masuk ke saluran air. Ini kan gampang sekali, tinggal beri kartu VIP pas supaya airnya tidak perlu antre lama, hehehe. Yah, beginilah secuil dari sekian banyak kekonyolan soal banjir ini. Gubernurnya aja kadang ngawur. Pernah bilang air tidak boleh dialirkan ke laut karena melawan hukum alam, tapi harus dialirkan ke dalam bumi. Pemikiran model begini tentu saja tidak bisa diharapkan untuk mengatasi banjir dengan efektif. Logikanya gak jalan. Menggunakan ketidaklogisan untuk menyelesaikan masalah logika, takkan selesai. Dan perlu Anies ketahui, ini bukan cuma masalah banjir. Dan semoga saja tidak terjadi banjir besar di kemudian hari. Soalnya ini masih masa pandemi di mana kerumunan massa berpotensi menyebabkan klaster baru. Bayangkan kalau banyak warga harus mengungsi.
bertumpuk ramai-ramai di tempat pengungsian. Ini bukan pemandangan yang bagus.